Dengarkan, ini ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dalam dirimu saat ini. Mungkin kamu belum menyadarinya sepenuhnya. Tapi di alam roh, seluruh neraka sedang gempar karena kamu. Mereka bertanya-tanya, siapa orang ini? Mengapa dia tidak menyerah seperti yang lain? Mengapa dia masih berdiri teguh setelah semua badai yang kami kirimkan? Jawabannya sederhana. Kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu telah ditempa dalam api pencobaan, diuji dalam lembah kekelaman, dan kamu keluar bukan dengan kepahitan, tapi dengan kekuatan yang baru. Kamu telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun dalam beberapa tahun terakhir di garis keturunanmu, di komunitasmu, bahkan di generasimu. Kamu telah membuat iblis berlutut. Setiap kali kamu memilih untuk berdoa daripada mengeluh, setiap kali kamu memilih untuk mengampuni daripada menyimpan dendam, setiap kali kamu memilih untuk percaya janji Tuhan daripada mendengarkan bisikan keraguan, kamu sedang mematahkan kutuk. Kamu sedang merebut kembali tanah yang telah dicuri. Serangan yang seharusnya menghancurkanmu justru menjadi landasan pacumu. Penyakit yang seharusnya melemahkanmu justru memperkuat imanmu. Pengkhianatan yang seharusnya membuatmu pahit justru membuka matamu pada kasih Tuhan yang sejati. Tuhan sedang membangkitkan generasi orang-orang pilihan. Dan kamu adalah bagian dari mereka. Orang-orang yang tidak lagi bermain-main dalam zona nyaman. Orang-orang yang tidak takut untuk menghadapi raksasa. Orang-orang yang tahu identitas mereka di dalam Kristus. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemenang. Kamu bukan ekor. Kamu adalah kepala. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin situasimu belum berubah secara fisik, tapi di alam roh, pergeseran besar telah terjadi. Rantai-rantai generasi yang telah mengikat keluargamu selama bertahun-tahun, kamu telah mematahkannya. Pola-pola kegagalan yang terus berulang, kamu telah menghentikannya. Pintu yang tadinya tertutup rapat, kini mulai terbuka. Musuh gemetar, bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena dia melihat siapa yang ada di belakangmu. Dia melihat otoritas surga yang menyertaimu. Dia tahu bahwa ketika kamu berbicara, itu bukan lagi suaramu sendiri, tapi suara Tuhan yang bergema melalui dirimu. Itulah mengapa serangan menjadi semakin gencar. Dia mencoba segala cara untuk membuatmu diam, untuk membuatmu kembali ke keadaan lama. Dia melemparkan gangguan, kebohongan, dan ketakutan. Tapi inilah pesannya untukmu hari ini. Jangan mundur. Jangan menyerah 1 senti pun dari tanah yang sudah kamu rebut. Tetaplah berdiri teguh. Teruslah berdoa. Teruslah memuji. Teruslah mendeklarasikan firman Tuhan atas hidupmu, keluargamu, dan masa depanmu. Setiap pujianmu adalah senjata. Setiap doamu adalah bom yang menghancurkan markas musuh. Kamu mungkin merasa lelah. Kamu mungkin merasa sendirian. Tapi ketahuilah, kamu tidak pernah sendirian. Tuhan bersamamu. Malaikat-malaikatnya berkemah di sekelilingmu. Dan ada pasukan pendoa syafaat di seluruh dunia yang berdiri bersamamu di dalam roh. Inilah musim kebangkitanmu. Inilah musim di mana kamu akan melihat buah dari semua air mata dan doa yang telah kamu tabur. Apa yang iblis maksudkan untuk kejahatan, Tuhan akan membalikannya untuk kebaikan. Tempat di mana kamu pernah jatuh akan menjadi tempat di mana kamu akan berdiri paling tinggi. Area kelemahanmu akan menjadi panggung terbesar bagi kekuatan Tuhan. Jadi, angkat kepalamu. Pejuang, kenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan, ada di mulutmu. Perisai iman ada di tanganmu. Kamu lebih dari mampu untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Ingatlah, kamu telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan siapapun. Dalam beberapa tahun, kamu telah membuat iblis berlutut. Dan ini barulah permulaan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih besar lagi melalui hidupmu. Kamu adalah bukti hidup dari kuasa kebangkitannya. Teruslah mahu, orang pilihan. Surga bersorak untukmu. Dengarkan
baik-baik. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu saat ini. Sesuatu yang mengguncang dunia spiritual dan dunia nyata. Kamu sedang berada di ambang melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun di sekitarmu dalam waktu yang sangat lama. Mungkin bertahun-tahun. Getaran perubahan ini begitu kuat, begitu nyata. Sampai-sampai kekuatan kegelapan, iblis itu sendiri, dipaksa untuk berlutut di hadapan takdirmu. Ini bukanlah kiasan semata. Ini adalah kebenaran spiritual yang sedang terungkap. Kamu adalah salah satu dari orang-orang pilihan. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena ada api di dalam jiwamu yang menolak untuk padam. Api yang terus menyala bahkan ketika badai kehidupan mencoba memadamkannya dengan keputusasaan, kegagalan, dan rasa sakit. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin merasa seperti berjalan sendirian di lembah yang gelap. Kamu telah berjuang, kamu telah menangis dalam diam. Kamu telah berdoa memohon pertolongan yang terasa tak kunjung datang. Kamu melihat orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah, sementara jalanmu penuh dengan duri dan rintangan. Kamu mungkin telah diabaikan, diremehkan, dan dianggap tidak akan pernah berhasil. Mereka melihatmu jatuh berkali-kali, dan mereka pikir kamu akan tetap di bawah. Tapi mereka tidak tahu apa yang Tuhan tanamkan di dalam dirimu. Mereka tidak melihat ketahananmu. Mereka tidak mendengar percakapanmu dengan Sang Pencipta di tengah malam. Saat kamu menyerahkan semua bebanmu dan berjanji untuk tidak pernah menyerah, setiap air mata, setiap luka, setiap pengkhianatan, semuanya bukan untuk menghancurkanmu. Itu semua adalah bagian dari proses pemurnian. Seperti emas yang harus melewati api untuk menjadi murni dan berharga. Jiwamu telah ditempa dalam tungku penderitaan. Dan sekarang musimnya telah tiba. Musim kebangkitanmu. Energi di sekitarmu sedang bergeser. Pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat kini mulai terbuka dengan sendirinya. Orang-orang yang dulu meremehkanmu kini mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka merasakan aura kekuatan dan otoritas yang memancar darimu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari kesetiaanmu, ketekunanmu, dan imanmu yang tak tergoyahkan. Kekuatan kegelapan telah mencoba segalanya untuk menghentikanmu. Mereka mengirimkan keraguan, ketakutan, dan godaan. Mereka menggunakan orang-orang di sekitarmu untuk membuatmu kecil hati. Mereka menciptakan drama dan kekacauan untuk mengalihkan fokusmu. Tapi mereka gagal. Setiap kali mereka menyerang, kamu justru menjadi lebih kuat. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, Tuhan mengangkatmu lebih tinggi. Sekarang mereka gemetar ketakutan karena mereka tahu waktunya telah tiba. Mereka melihat cahaya di dalam dirimu bersinar begitu terang, sehingga tidak ada kegelapan yang bisa menahannya. Mereka tahu bahwa kamu akan merebut kembali semua yang telah dicuri darimu. Kebahagiaanmu, kedamaianmu, kemakmuranmu. Semuanya akan kembali berlipat ganda. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan membangun sesuatu yang akan menjadi warisan. Kamu akan memecahkan kutukan generasi dalam keluargamu. Kamu akan menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Kesuksesanmu tidak hanya akan menjadi milikmu sendiri, tapi akan memberkati banyak orang. Kamu akan menunjukkan kepada dunia bahwa dengan iman, segalanya mungkin terjadi. Kamu akan membuktikan bahwa tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang, masa depan mereka bisa bersinar cemerlang. Iblis berlutut bukan karena dia menghormatimu, tapi karena dia tidak punya pilihan lain. Otoritas ilahi yang ada padamu memaksanya untuk tunduk. Cahaya Tuhan yang terpancar melalui dirimu menyilaukannya. Jadi, jangan takut, jangan ragu, berjalanlah dengan kepala tegak, dengan keyakinan penuh. Klaim semua janji yang telah diberikan kepadamu. Ini adalah momenmu. Ini adalah waktu kebangkitanmu. Lihatlah ke belakang sejenak. Ingat semua pertempuran yang telah kamu menangkan. Ingat saat-saat di mana kamu pikir kamu tidak akan sanggup melewatinya. Tapi ternyata kamu bisa. Setiap kemenangan kecil itu telah mempersiapkanmu untuk kemenangan besar yang ada di depan mata. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, lebih berani dari yang kamu tahu,
dan lebih dicintai dari yang bisa kamu bayangkan. Selama ini, mungkin kamu merasa seperti pion dalam sebuah permainan, tapi sebenarnya kamu adalah raja atau ratu yang sedang dipersiapkan untuk naik takhta. Semua strategi musuhmu telah gagal. Mereka mencoba mengisolasimu. Tetapi dalam kesendirian itu, kamu menemukan kekuatan sejatimu dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mereka mencoba membuatmu miskin. Tetapi dalam kekurangan itu, kamu belajar untuk bersyukur dan mengandalkan sumber yang tak terbatas. Mereka mencoba menghancurkan hatimu. Tetapi dari kepinggan-kepinggan itu Tuhan membangun hati yang baru, yang penuh dengan belas kasihan dan kebijaksanaan. Mungkin tanda-tanda itu sudah muncul di sekitarmu. Kesempatan-kesempatan baru yang muncul entah dari mana. Orang-orang baik yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupmu. Ide-ide cemerlang yang datang saat kamu berdoa atau merenung. Itu semua adalah konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar. Jangan biarkan suara-suara negatif, baik dari luar maupun dari dalam dirimu sendiri, menghentikan langkahmu. Suara keraguan adalah gema terakhir dari musuh yang telah kalah. Bangkitlah, wahai orang pilihan. Dunia menantikan manifestasi dari kehebatanmu. Surga bersorak untukmu. Ambil langkah pertamamu hari ini dengan iman. Bahkan, jika kamu belum bisa melihat seluruh jalannya, percayalah bahwa setiap langkahmu dipandu. Percayalah bahwa kamu dilindungi. Percayalah bahwa apa yang akan kamu capai akan menginspirasi generasi yang akan datang. Kamu akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan siapapun di lingkaranmu. Kamu akan memecahkan rekor. Kamu akan menetapkan standar baru. Kamu akan menjadi bukti hidup dari kuasa Tuhan. Kegelapan telah melihat tulisan di dinding. Kekuasaannya atas hidupmu telah berakhir. Sekarang adalah waktu untuk terangmu bersinar. Ambil napas dalam-dalam. Rasakan kekuatan yang mengalir di dalam pembuluh darahmu. Itu bukan hanya darah. Itu adalah kekuatan ilahi. Itu adalah warisan kemenangan. Kamu dilahirkan untuk saat ini. Semua yang telah kamu lalui adalah sekolah kehidupan yang telah meluluskanmu dengan predikat cum laude. Ijazahmu adalah kekuatan untuk mengubah dunia di sekitarmu. Jangan lagi melihat dirimu sebagai korban. Kamu adalah seorang pemenang. Jangan lagi fokus pada lukamu. Lihatlah bekas lukamu sebagai medali kehormatan yang membuktikan bahwa kamu telah bertarung dan menang. Iblis tahu siapa kamu. Bahkan jika kamu terkadang lupa, dia tahu potensi yang Tuhan letakkan di dalam dirimu. Itulah sebabnya dia bertarung begitu keras untuk menjatuhkanmu. Tapi permainannya sudah selesai. Saatnya untuk bangkit dan memerintah di wilayah yang telah Tuhan berikan kepadamu. Baik itu dalam bisnis, pelayanan, keluarga, atau seni. Apapun panggilanmu, inilah saatnya untuk menjalankannya dengan otoritas penuh. Iblis bukan hanya berlutut, dia lari ketakutan. Saat kamu mulai berjalan dalam takdirmu, cahayamu adalah ancaman terbesar bagi kerajaannya. Selama ini, mungkin Anda merasa seperti berjalan dalam kegelapan. Anda merasa sendirian, disalahpahami, dan mungkin diremehkan. Anda telah melalui ujian demi ujian, badai demi badai. Setiap tantangan terasa seperti gunung yang mustahil didaki. Orang-orang di sekitar Anda mungkin tidak melihat perjuangan Anda. Mereka tidak mengerti air mata yang Anda tumpahkan dalam kesunyian malam. Mereka hanya melihat penampilan luar, tanpa mengetahui pertempuran batin yang Anda hadapi setiap hari. Tapi, dengarkan baik-baik, semua itu bukanlah kebetulan. Setiap rintangan, setiap sakit hati, setiap kegagalan adalah bagian dari pelatihan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia sedang membentuk Anda, mengasah Anda menjadi pedang yang tajam, memurnikan Anda menjadi emas yang paling murni. Dia sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa Anda bayangkan. Kekuatan Anda tidak terletak pada kesempurnaan, tetapi pada ketahanan Anda untuk bangkit kembali. Setiap kali Anda jatuh, sekarang momen itu telah tiba. Energi di sekitar Anda sedang berubah. Pintu-pintu yang tadinya tertutup rapat kini mulai terbuka dengan sendirinya. Peluang-peluang yang dulu tampak mustahil
kini mulai berdatangan ke pangkuan Anda. Orang-orang yang dulu meragukan Anda, kini akan mulai melihat cahaya Anda yang bersinar terang. Ini bukan lagi tentang berharap. Ini adalah tentang menerima takdir agung yang telah dituliskan untuk Anda. Anda mungkin bertanya, mengapa saya? Apa yang membuat saya istimewa? Jawabannya sederhana, karena hati Anda. Hati Anda yang tulus, hati Anda yang tetap baik, meskipun telah disakiti berkali-kali. Hati Anda yang terus berdoa dan berharap bahkan ketika keadaan tampak suram. Tuhan melihat hati Anda, dan Dia memilih Anda karena kemurnian niat Anda. Anda bukan dipilih karena Anda sempurna. Anda dipilih karena Anda otentik. Kekuatan yang sedang bangkit di dalam diri Anda adalah kekuatan ilahi. Ini adalah kekuatan untuk menciptakan, untuk menyembuhkan, untuk menginspirasi. Ketika Anda berjalan dengan keyakinan ini, getaran energi Anda akan meningkat begitu tinggi, sehingga negativitas tidak akan bisa menyentuh Anda. Kegelapan akan lari dari terang Anda. Itulah artinya iblis berlutut, bukan secara harfiah, tetapi secara kiasan. Setiap bentuk keraguan, ketakutan, kecemasan, dan godaan yang telah menahan Anda akan kehilangan kuasanya. Mereka akan tunduk pada otoritas spiritual yang baru Anda temukan. Bayangkan diri Anda berdiri tegak dengan mahkota tak kasat mata di kepala Anda. Mahkota yang terbuat dari semua pelajaran yang telah Anda pelajari. Semua air mata yang telah Anda ubah menjadi kekuatan. Anda tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Anda berjalan dengan keyakinan, mengetahui siapa diri Anda dan siapa yang menyertai Anda. Langkah Anda mantap, tatapan Anda tajam, dan senyum Anda memancarkan kedamaian. Ini adalah panggilan untuk Anda. Berhentilah mengecilkan diri Anda agar orang lain merasa nyaman. Berhentilah meminta maaf atas cahaya Anda. Sudah waktunya untuk bersinar seterang mungkin. Dunia membutuhkan cahaya Anda. Ada orang-orang di luar sana yang doanya akan terjawab melalui Anda. Ada jiwa-jiwa yang akan menemukan harapan dengan melihat contoh Anda. Bagaimana cara mengaktifkan kebangkitan ini? Sepenuhnya, mulailah dengan rasa syukur. Syukuri setiap langkah perjalanan Anda, baik yang baik maupun yang buruk. Maafkan mereka yang telah menyakiti Anda, bukan untuk mereka, tetapi untuk membebaskan diri Anda dari beban masa lalu. Lalu, mulailah berbicara kepada diri sendiri dengan cinta dan hormat. Afirmasikan setiap hari, saya adalah orang pilihan. Saya kuat. Saya diberkati. Saya siap menerima semua kebaikan yang datang kepada saya. Anda akan mulai melihat keajaiban terjadi. Sinkronisitas akan menjadi hal yang biasa. Anda akan berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Ide-ide cemerlang akan mengalir ke dalam pikiran Anda. Orang-orang yang tepat akan masuk ke dalam hidup Anda untuk mendukung misi Anda. Anda akan merasakan aliran energi kreatif dan produktivitas yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Ini adalah anugerah Tuhan yang sedang bekerja melalui Anda. Ingat, musuh terbesar Anda seringkali adalah keraguan di dalam pikiran Anda sendiri. Jangan biarkan suara kecil itu memberitahu Anda bahwa Anda tidak layak atau tidak mampu. Lawan suara itu dengan kebenaran iman Anda. Setiap kali keraguan muncul, katakan dengan tegas, saya diciptakan untuk lebih dari ini. Tuhan beserta saya. Siapa yang dapat melawan saya? Ini adalah musim kemenangan Anda. Musim di mana panen dari semua benih yang telah Anda tanam dengan susah payah akan tiba. Anda akan melakukan hal-hal yang akan membuat orang tercengang. Anda akan memecahkan kutukan generasi. Anda akan membangun warisan. Anda akan menjadi mercusuar bagi banyak orang. Apa yang belum pernah dilakukan siapapun di lingkaran Anda yang akan melakukannya. Jadi, tegakkan kepala Anda, wahai sang terpilih. Kebangkitan Anda telah dimulai. Rangkullah kekuatan Anda, klaim takdir Anda, dan berjalanlah dalam kemenangan yang telah Tuhan sediakan untuk Anda.
dunia sedang menunggu Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikan kepada seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam perjalanan iman ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bersinar.